Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Abdi Yesus. Pembahasan biografi kali ini yaitu tentang hamba Tuhan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berbicara tentang Pak Niko Nyotora Harjo, khususnya umat Kristen yang ada di Indonesia pasti sudah tahu nama Pendeta Niko yang terkenal dipakai di dalam bidang pujian dan penyembahan. Apalagi kaum milenial pasti tahu ketika disebut nama Pendeta Niko Nyotora Harjo. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas biografi singkat, bagaimana kisah perjalanan, kisah kehidupannya, lahirnya di mana, dan bagaimana kisahnya bahwa beliau bisa dipakai Tuhan untuk merestorasi khususnya di bidang pujian dan penyembahan. Seperti yang saudara-saudari ketahui, gereja hari-hari ini banyak diwarnai oleh kegerakan di bidang pujian penyembahan, dan secara langsung ataupun tidak langsung itu kegerakan itu bermula dari hambanya yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu Pendeta Niko Nyotora Harjo. Sehingga hari-hari ini gereja-gereja di Indonesia banyak sekali mendapat berkat dari lagu-lagu ciptaan yang diciptakan oleh hambanya ini. Juga aransemen-aransemennya yang begitu apik, lagu-lagunya tentang keintiman, tentang hadirat Tuhan, sungguh sangat-sangat memberkati umat Tuhan di Indonesia. Khususnya saya secara pribadi juga sangat-sangat diberkati oleh lagu-lagu yang beliau ciptakan lewat inspirasinya dari Roh Kudus. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo lahir di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 20 Februari 1949. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, pendeta yang bernaung di Sinode Gereja Betel Indonesia dan merupakan gembala sidang GBI Jalan Gatot Subroto, dan juga dikenal telah menelurkan album-album lagu rohani yang fenomenal di Indonesia. Beliau juga menjadi pembicara dalam acara televisi A Time for Healing sejak Februari 2009 dan pemulihan bagi Anda sejak Januari 2010. Pendeta Niko memiliki istri bernama Hermin Irawati. Hermin Nyotora Harjo, putra dari Pendeta Niko, adalah Billy Nyotora Harjo yang beristrikan Mika Wira. Pendeta Niko merupakan gembala pembina bagi GBI yang merupakan jejaring gereja-gereja di bawah pembinaan GBI Jalan Gatot Subroto di rayon wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan sekitarnya. Latar belakang pelayanan Pendeta Niko diawali sejak tahun 1985 sebagai seorang worshiper atau penyembah, dan ditetapkan khusus oleh Tuhan di bidang restorasi pujian penyembahan. Nah, mulai dari tahun 1985 ini memang tidak mudah ketika beliau mendapat visi dari Tuhan untuk merestorasi khususnya di bidang pujian penyembahan atau Pondok Daud. Banyak juga khususnya dari kalangan-kalangan Kristen yang mengatakan bahwa beliau itu sesat. Banyak yang mengatakan, banyak gereja-gereja juga yang menentang, hamba-hamba Tuhan yang menentang bahwa beliau itu sesat. Jadi jangan kita lihat hari ini Pendeta Niko begitu luar biasa, begitu hebat. Tetapi awalnya bagaimana ketika dia merintis itu tidak mudah, saudaraku. Justru pertentangan itu datang dari dalam sendiri, kalangan kita sendiri. Tapi beliau tetap bergerak maju, tidak pernah menyerah. Dia terus bergerak di dalam karya Roh Kudus.
Dan beliau adalah seorang pertama yang dipakai Tuhan secara sepenuh waktu dalam bidang ini di Indonesia, khususnya di dalam pujian penyembahan. Tema-tema restorasi Pondok Daud menjadi pengajarannya yang mengubah dan merestorasi banyak gereja. Betul sekali. Sampai hari ini banyak sekali yang dirubah, yang menjadi berkat lewat pelayanan beliau ini. Ya saudara-saudari, yaitu restorasi Pondok Daud, pujian penyembahan ya. Lagu-lagu yang diciptakan berisikan tentang kasih, keintiman, pengharapan dan kuasa dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Rekaman dan lagu-lagu rohaninya merupakan sebuah fenomena di Indonesia sejak tahun 80-an sehingga awal 90-an. Pendeta Niko mulai membuka gereja di Jakarta pada tanggal 4 September 1988 dengan nama GBI Betani Jakarta. Ibadah perdana ini terlaksana di Gedung Serbaguna Wisma Karsa Pemuda, Senayan, yang dihadiri oleh kira-kira 400 jemaat. Sejak itu gereja Tuhan di bawah kepemimpinannya dianugerahkan Tuhan untuk terus berkembang tanpa batas sesuai visi Yesaya 54 ayat 2-3, bahkan sampai ke luar negeri. Dalam kelanjutannya, GBI Betani wilayah Barat di bawah penggembalaan Pendeta Niko berkembang sangat pesat, baik dari jumlah cabang yang telah mencapai sekitar 800-an cabang gereja lokal di dalam negeri dan luar negeri, 6.000 kelompok family altar dengan sekitar 250.000 jemaat. Wow, luar biasa. Kegerakan Roh Kudus lewat hambanya Pendeta Niko ini ya, luar biasa saudara-saudara. Dan saya percaya akan muncul Niko-Niko di akhir zaman, di mana orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk tongkat estafet, saya percaya akan muncul. Siapkan hatimu saudara, siapkan hatimu, buka hatimu. Sejak sekitar tahun 1998, Pendeta Niko mendapat visi dari Tuhan untuk memadukan doa, pujian, dan penyembahan, harp and bow sebagai ujung tombak pelayanan penuaian yang berhasil. Jadi doa, pujian, dan penyembahan. Peranannya yang signifikan dalam tubuh Kristus di Indonesia dan bangsa-bangsa mengantarnya sebagai seorang tokoh transformasi melalui doa, pujian, dan penyembahan dan pelayanan holistik. Pada ibadah raya 4 Juni 2006, Chuck Pierce, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang datang dalam rangka acara Global Day of Prayer, memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pendeta Niko dan mengucapkan nubuatan. Tuhan berkata bahwa Anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini. Dan penuaian akan datang melalui healing movement dengan cara yang baru. Kemudian ketika Cindy Jacob datang ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2008, ia memberikan anak kunci kepada Pendeta Niko. Jadi kalau Chuck Pierce memberikan lukisan anak kunci, maka Cindy Jacob membawa anak kunci yang sesungguhnya. Dan ketika itu Cindy Jacob menyatakan, Anda sedang diberikan kunci untuk mengawinkan doa, pujian, dan penyembahan dengan mujizat yang kreatif. Dengan demikian, keintiman dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan sangat diperlukan dan mempengaruhi mujizat yang kreatif. Nubuatan dari hamba Tuhan ini digenapi hari-hari ini, saudara-saudari. Khususnya saya pribadi, saya sangat benar-benar merasakan, mengalami ketika masalah, ketika menghadapi persoalan, saya memadukan 3 hal ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Ketika ketiga hal ini dipadukan, sungguh luar biasa. Ada pintu-pintu yang terbuka, mujizat dinyatakan. Masalah-masalah ada jalan keluarnya. Dan sungguh luar biasa saudara-saudari. Setelah melayani dalam bidang restorasi Pondok Daud melalui pujian dan penyembahan, dan pelayanannya mulai berkembang di Surabaya, ia diusulkan untuk menjadi pendeta pembantu oleh Pendeta Abraham Alek Tanuseputra. Saat itu dalam wadah GBI Jemaat Betani.
Namun ternyata ia ditolak untuk menjadi PDP di Gereja Bethel Indonesia dengan alasan pelayanannya tidak jelas. Pendeta Niko sempat merasa marah pada saat itu. Kemudian GBI diberi pengertian bahwa pelayanannya merupakan suatu pelayanan yang baru dan dengan demikian merupakan pionir. Sehingga akhirnya mereka menerima pelayanan Pendeta Niko. Penanaman gereja. Pendeta Niko juga kemudian dalam ketidakmengertian akan etikanya mulai menanam gereja church planting, dan bahkan dalam kurun waktu tahun 1996 sampai 1998 pernah menanam sampai kurang lebih 200 gereja. Akibatnya ia dimaki habis-habis oleh pendeta-pendeta. Dan saya pun tahu tentang peristiwa ini ya saudara-saudari, dan pernah didatangi oleh ketua umum dan diinterogasi. Namun demikian, bila saat itu Pendeta Niko mengetahui etika menanam gereja, maka dirinya akan terbatasi dan wadah pelayanannya GBI, Jalan Gatot Subroto dan seluruh rayon cabang rantingnya beserta Healing Movement Ministry tentu tidak akan seperti sekarang ini. Pendeta Niko pun selama 11 tahun dalam sidang majelis daerah hanya datang saat pembukaan dan penutupannya saja untuk menghindari dimaki-maki. Pendeta Niko bersaksi bahwa ia tidak pernah lupa dengan Om Ho yang selalu menguatkan dengan berkata agar jangan meladeni orang yang iri hati. Pada SPGI 2010 terjadi rekonsiliasi antara Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan Pendeta Profesor Dr. Abraham Alek Tanuse Putra dan Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana. Sehingga terjadi unity, kesatuan hati kembali di antara mereka para pemimpin Betani setelah sempat terjadi ketidakharmonisan di antara mereka. Jadi mereka itulah pionir-pionir gereja Betani ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Pak Alex, Pak Niko, dan Pak Timotius Arifin. Dan saat ini Pendeta Niko Nyoto Raharjo menjabat sebagai pengarah jaringan doa nasional dan anggota Majelis Penasehat Sinode Gereja Bethel Indonesia. Juga menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan dan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan PPHTGD. Pendidikan sekuler tentang Pendeta Niko. Pendeta Niko menyelesaikan pendidikan sekulernya sebagai seorang insinyur pertanian pada tahun 1976 di Universitas Jember. Pada tanggal 2 Juni 2001, Pendeta Niko menerima penganugerahan gelar Honorary Doctor of Divinity in Theology dari Church of God Theological Seminary, Cleveland, Tennessee, Amerika Serikat. Berikut merupakan album-album rohani yang pernah dirilis oleh Pendeta Niko. Di antaranya yaitu Volume 1 Kuasa Darah Yesus tahun 1987, Volume 2 Kuasa Kasih Yesus tahun 1989, Volume 3 Yesus Raja Damai tahun 1990, Volume 4 Yesus Benteng Hidupku tahun 1993, Volume 5 Terima Kasih Tuhan tahun 1998, Volume 6 Hadiratmu Membawa Kesembuhan tahun 2007, Volume 7 Yesus Aku Percaya tahun 2009, Volume 8 Mujizat Masih Ada 2011. Sebagai kesimpulan, Tuhan sanggup memakai siapa saja. Di mana ada hati yang terbuka dan mau bekerja sama dengan Roh Kudus, saya percaya bukan hanya Pendeta Niko atau Niko Nyoto Raharjo yang akan dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang melihat dari sorga atas seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia. Mungkin Anda, mungkin saya, mungkin siapapun engkau yang mendengar tentang biografi Pendeta Niko Nyoto Raharjo ini, Tuhan akan memakai engkau. Tuhan mau melawat engkau. Asalkan ada hati yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Ada hati yang benar-benar mau membuka untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Seperti Maria ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan, aku adalah hambamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang melihat video biografi ini, bangsa Indonesia membutuhkan Niko-Niko di akhir zaman hari-hari ini.
agar banyak jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang khususnya yang belum mengenal Yesus, diselamatkan lewat hidupmu dan lewat hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda berkenan, silahkan beri like atau subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu.